Oke sobat, aku balik semua. Apakah kalian tahu ada Kabupaten Timor Tengah Utara, sebuah kabupaten yang bersemayam di Provinsi Nusa Tenggara Timur, memiliki sejuta cerita menarik yang ingin kita bagi. Dengan pusat pemerintahannya di kota Kefamenanu, kabupaten ini mengukir wilayah seluas 2.669,70 km persegi. Berada di persimpangan daratan dan lautan, Timor Tengah Utara berbatasan dengan Kabupaten Timor Tengah Selatan di selatan, memandang Laut Sau dan Timor Leste di utara, bertetangga dengan Kabupaten Kupang dan Timor Tengah Selatan di barat, serta berbagi perbatasan termasuk dengan Kabupaten Belu dan Malaka di timur. Melihat lebih dalam, kabupaten ini terbagi menjadi 24 kecamatan. Dengan kecamatan Insana yang luasnya mencapai 333,08 km persegi, menjadi salah satu kecamatan terluas. Sementara kota Bikomi Selatan, menjadi salah satu titik terkecil yang terselip dalam wilayah kabupaten ini, namun, yang membuat kabupaten ini benar-benar istimewa adalah penduduknya. Pada tahun 2020, sekitar 259.829 jiwa menjadikan tempat ini sebagai rumah mereka. Dan yang lebih menarik lagi, sekitar 54% dari mereka tergolong dalam angkatan kerja, dengan jumlah mencapai 141.985 jiwa. Tak hanya itu, ada banyak fakta-fakta menarik yang membingkai cerita Kabupaten Timor Tengah Utara ini. Mari kita kupas 6 di antaranya, yang kami rangkum dari berbagai sumber, untuk mengungkap lebih banyak keajaiban yang tersembunyi. 1. Jejak sejarah Kabupaten Timor Tengah Utara. Kabupaten Timor Tengah Utara memiliki akar sejarah yang dalam sebelum menjadi entitas pemerintahan yang kita kenal saat ini. Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, wilayah ini disebut Onderafdeling Noord-Midden Timor. Setiap Onderafdeling dikelola oleh seorang kontroleur Belanda, yang dibantu oleh petugas Pangreh Praja Indonesia. Struktur pemerintahan ini menggabungkan elemen-elemen struktur pemerintahan tradisional, dengan hierarki yang terdiri dari kontroleur, kepala swapraja, vetor, temungkung, wakil temungkung, hingga rakyat. Selama masa pendudukan Jepang, Onderafdeling berganti nama menjadi Bunken dan dipimpin oleh Bunken Kanrikan. Struktur pemerintahan tetap terjaga. Setelah Jepang menyerah, wilayah ini menjadi bagian dari Provinsi Sunda Kecil, lalu terlibat dalam negara Indonesia Timur. Namun, kemudian, kabupaten ini berjuang untuk bergabung kembali dengan Indonesia. Provinsi Sunda Kecil kemudian dibagi menjadi daerah swatantra tingkat 1, termasuk Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Melalui Undang-Undang Nomor 69, 1958 tentang pembentukan daerah tingkat 2, daerah swatantra tingkat 1 Nusa Tenggara Timur kemudian terbagi menjadi 12 daerah swatantra tingkat 2, termasuk kabupaten yang kita sebut Timor Tengah Utara. Sejarahnya yang beragam mencerminkan keberanian dan perjuangan wilayah ini dalam menentukan identitas dan masa depannya. 2. Pantai eksotis Tanjung Bastian. Eksotisme Pantai Tanjung Bastian di Wini, yang berlokasi di Kecamatan Insana Utara, merupakan sebuah permata tersembunyi sekitar 67 km dari pusat kota Kefamenanu. Terletak di dekat perbatasan dengan Timor Leste, pantai ini memukau dengan keindahan pasir putih yang melambai, dijelmai oleh pasir putih yang lembut. Pantai ini juga diberkahi dengan batuan putih yang tersebar dengan indah di sekitarnya. Tidak jarang Pantai Tanjung Bastian dianggap sebagai salah satu jalur pacuan kuda terindah di seluruh Indonesia. Namun, untuk mencapai keajaiban alam ini, petualang harus bersiap-siap dengan kendaraan roda 2 karena jalannya yang masih mempertahankan nuansa keaslian dan kemurnian alam. Pantai Tanjung Bastian menawarkan pengalaman yang tak terlupakan bagi siapa saja yang berani menjelajahi pesonanya. 3. Gua Bitauni. Jejak religi dan sejarah. Gua Bitauni, yang terletak di Kecamatan Insana, memancarkan pesona religi dan sejarah yang memikat. Terletak dekat Bukit Bitauni, yang dahulu berfungsi sebagai benteng pertahanan bagi bangsa Portugis. Gua ini kini menjadi salah satu destinasi wisata religi yang menakjubkan. Pada awalnya, Gua Bitauni merupakan tempat keramat yang diubah menjadi benteng pertahanan oleh suku Aplasi, Silap Aplasi, Taolin, Pakenoni, dan Tutpai.
Selama mereka mendiami gua ini, mereka merayakan Paskah adat yang dikenal sebagai Kaos Toli, yang disertai dengan tarian tradisional seperti bidu-bidu bola atau tarian bidu gua. Dengan sejarah yang syarat makna dan nuansa religius, Gua Bitauni menjadi saksi bisu dari perjalanan panjang dan warisan budaya yang bersemayam dalam setiap sudutnya. 4. Keindahan air terjun Pahkoto. Air terjun Pahkoto, tersembunyi di Desa Tasinifu, Kecamatan Mutis, adalah persembahan alam yang memukau. Wilayah air terjun ini menawarkan serangkaian air terjun yang bervariasi, dengan ketinggian yang memikat, ada yang mencapai 30 meter, yang lain sekitar 20 meter, dan beberapa yang lebih rendah, berkisar antara 3 hingga 10 meter. Mata air yang memancar dari sumber air terjun ini bersumber dari Gunung Dikekneno yang menjulang di kejauhan. Tidak hanya memukau secara visual, namun air terjun Pahkoto juga menyimpan cerita menarik di balik namanya. Konon, Pah diartikan sebagai wilayah atau daerah, sedangkan Koto merujuk pada kacang. Jika kita menggabungkannya, Pahkoto mengandung makna wilayah yang subur dengan pertumbuhan kacang yang melimpah, menghadirkan kesuburan alam yang mempesona. 5. Desa Wisata Noe Pesu, destinasi magis di Timor Tengah Utara. Desa Wisata Noe Pesu adalah salah satu permata tersembunyi di Kecamatan Miomavo Barat, Kabupaten Timor Tengah Utara. Terletak di bawah teduh Gunung Mutis dan Gunung Babnain, desa ini mempersembahkan pemandangan alam yang menakjubkan. Noe Pesu dikenal sebagai daerah penghasil buah-buahan segar, ubi, dan sayuran. Bukit Nikole yang menjulang di desa ini memberikan pemandangan indah ke Gunung Mutis dan Gunung Babnain yang tak terlupakan. Tidak hanya itu, warga desa juga merayakan tradisi Fuaton, yang diadakan setiap tahun menjelang musim tanam. Fuaton atau Fuaton adalah ritual syukuran dan permohonan kepada alam agar panen mendatangkan hasil yang melimpah dan terhindar dari serangan hama. Acara ini dipimpin oleh pemimpin adat dan tokoh adat setempat, menciptakan hubungan erat antara masyarakat dan alam sekitarnya. Desa wisata Noe Pesu adalah tempat di mana alam dan budaya bergandengan tangan untuk menciptakan pengalaman yang luar biasa. 6. Manatika, seni ketangkasan dan kekuatan kaki. Manatika, sebuah olahraga tradisional yang menggabungkan ketangkasan dan kekuatan kaki, menciptakan pertandingan menendang yang memukau. Seringkali disebut sebagai taekwondo tradisional, Manatika menyerupai seni bela diri kickboxing di Thailand. Pertandingan Manatika menampilkan dua pemain yang berdiri menghadap ke arah yang berlawanan dan siap saling menendang. Mereka berkompetisi untuk menunjukkan kepiawaian dan kekuatan kaki mereka dalam pertarungan yang penuh semangat. Dalam setiap pertandingan, ada juri atau wasit yang memastikan bahwa para pemain mengikuti aturan dengan cermat. Olahraga ini bukan hanya tentang fisik, tetapi juga tentang keterampilan, ketepatan, dan kekuatan batin. Bagi kalangan muda, Manatika adalah cara yang sempurna untuk menguji kemampuan otot mereka sambil merasakan semangat kompetisi yang membara. Demikianlah sekilas 6 fakta menarik seputar Kabupaten Timor Tengah Utara, yang telah memperlihatkan pesona alam, sejarah, budaya, dan tradisi yang memikat. Dari asal-usulnya yang kaya sejarah hingga keindahan alam pantai Tanjung Bastian, Gua Bitauni, air terjun Pahkoto, dan desa wisata Noe Pesu yang memesona, hingga olahraga tradisional Manatika yang menggabungkan ketangkasan dan kekuatan kaki, kabupaten ini memiliki banyak cerita menarik untuk diceritakan. Semoga informasi ini dapat menginspirasi Anda untuk menjelajahi dan menghargai kekayaan Kabupaten Timor Tengah Utara lebih lanjut.